Ini adalah adegan natural bahasa tubuh dari Queenie. Tampak Queenie ada rasa khawatir dan penuh rasa cemburu ke Harris Kui. Mengapa? Karena saat itu, Harris habis PK dengan Jenny. Siapa Jenny itu? Dia adalah gadis cantik berkulit hitam dari Afrika. Ternyata Queenie ngitip untuk memantau kegiatan Harris Kui. Kemarin Queenie menangis lagi karena calon mertua salah paham. Semuanya akibat dari moderator kebablasan berbuat di luar kapasitasnya. Berkat lebaran Idul Fitri, kini semuanya telah selesai. Who is that? Who is that? Why? Nek, aku live, tapi aku tahu kamu bikin siapa ya? Semua masalah telah selesai di hari Lebaran 2024. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Caranya tidak langsung, paling tidak, pesan hatinya bisa sampai, walau jarak Vietnam Indonesia itu menyeberangi lautan lepas. Tapi cuma satu orang cinta banget. Inilah Udin. Misteri dari gangguan gaib biasanya muncul dari keyakinan klinik. Seperti pada kisah klinik Nyi Roro Kidul, kini semuanya telah terpecahkan. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang film Harris Kui yang saat ini akan melanjutkan ngedit video part 6, di mana perjalanan beliau ke Vietnam yang kemarin dihentikan sementara gara-garanya katanya Queenie tidak mengizinkan. Terjadilah pro dan kontra di antara netizen. Apa pro dan kontranya? Cari orang mana? Ada yang mengatakan Queenie protes. Dengan curhatan bunyi di TikTok tentang Harris Kui, netizen semakin penasaran tentang video lanjutannya di part 6. Itulah pandainya Harris Kui memanat Queenie belakangan tampil PK bersama. Di dalamnya bicara informasi edit video tentang perjalanan di Vietnam. Apakah wangi domba dan tukar kado masih tetap ditayangkan? Boleh? Ya. Oh, hari ini enak bahagia. Bunda di sini, Sultan di sini banyak. Tolong saja. Mungkin hari ini mohon maaf lahir bintang jadi ya Sultan tolong banyak. Good job. Orang Indonesia baik, Sultan family saja baik. Halo, Jeng. Para punten. Dumateng sedaya. Masyarakatnya begitu terbina di bawah organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setempat. Perhatikan adab cara bersalaman saja. Kaum pria dan wanita dipisah. Video lebaran tahun lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, dikatakannya lebaran di negeri Nyi Roro Kidul. Ini yang dimaksud di daerah Ngentak, Parangtritis, Yogyakarta. Kenapa dikatakan daerah Nyi Roro Kidul? Di mana di Parangtritis itu kan sering dipakai melarung sesajen oleh orang-orang yang percaya tentang hadirnya Nyi Roro Kidul di tempat tersebut. Bukan hanya penduduk-penduduk yang ada di sekitar sini, kebanyakan justru orang-orang yang mempercayai adanya Nyi Roro Kidul dari seluruh Indonesia pada kumpul di situ melarung sesajen. Untuk perkembangan daerah wisata mungkin bagus ya, sehingga banyak pengunjung yang berdatangan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang unik sebagai kearifan lokal saja.
nggak tahu di mesin go apa mah ha? Magnet 2 akal long. Gak tahu. Ya aku gak tahu. Kenapa Di bang? negara Indonesia yang mayoritas Muslim, budaya klinik tentang Nyi Roro Kidul masih dijunjung tinggi sebagian besar pengikutnya, maka daerah wisata jadi populer karenanya. Namun seiring waktu, semuanya jadi berubah hanya bersifat duniawi untuk publikasi bisnis pariwisata. Bagi kaum ateis di negara komunis sentuhan agama tentu sangat langka. Kamu ngomong, kamu ditunggu saja pulang sekolah pulang, tapi sekarang kamu nikah lah. Sekarang kamu nikah lah, tapi nikah hari ini dong. Hari ini nikah sama Jenny. Anjay, nikah sama Jenny. Adegan drama monolog seperti ini tentu bisa dimanfaatkan untuk publikasi pariwisata lintas negara. Kisah legenda Nyi Roro Kidul mungkin cocok untuk diangkat di negara mayoritas penduduknya yang ateis untuk publikasi daerah wisata agar ekonomi membaik. Sama sekali admin tidak pernah menemukan sesajen di makam, di sawah, atau di pantai sekitarnya. Admin tidak pernah menemukan ritual mistik lagi. Ini realita di lingkungan sekitar tempat wisata Parangtritis Yogyakarta. Admin sudah keliling ke berbagai lokasi, tempat petapaan bertemu Nyi Roro Kidul hanya ada di objek wisata saja. Tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, ya tidak dilaksanakan juga di Muhammadiyah. Tapi kalau di Nahdlatul Ulama, karena MUI, bagian kelompok MUI itu mengatakan haram menonton film 2012 karena apa? Yang namanya kiamat itu kan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja di dalam Al-Qur'an seperti itu. Begitu juga dengan kisah Nyi Roro Kidul tidak ada di dalam kisah Al-Quran. Berarti kisah ini hanya legenda lokal saja untuk memperkenalkan daerah wisata. Dan hal ini didukung kaum agamawat dan nasionalis. Hari Raya Idul Fitri sudah hampir tiba. Aku sangat ingin merayakan tanpa ada satu kesalahan padaku. Semoga aku menjadi orang pertama yang meminta maaf. bahasa ternyata. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini pagi-pagi Selamat merayakan Hari Raya Idul yang Fitri 1445 Hijriah. di musim kemarau, karena ini tanahnya ada hujan. Kalau musim Melayangkan film lanjutannya, edisi Perjalanan Harris di Vietnam bersama Kueni. Tentu saja ini adalah film yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Yang merantau ini pada pulang karena liburnya agak panjang. Harris Kui itu mempergunakan pola-pola seperti itu antara Kueni dengan Harris. Kueni nangis-nangis sehingga melibatkan emosi netizen. Ya sabar, Kueni, yang namanya juga cinta jarak jauh ya seperti itu, begitu. Sampai-sampai Papa Klinik dari Yogyakarta, dia khusus memberi saran kepada Kueni. Salah satu contoh kan, makanya semua penonton itu fokus karena Kueni nangis terseduh-seduh, sampai-sampai dia bikin konten bercerita bahwa saya sudah capek, saya sudah lelah, no good, katanya hubungannya dengan Harris hanya sekedar bestie tapi no good dan lain sebagainya. Ya kan? 1 berbanding 4 itu sebenarnya kalau remaja mah sama, tetapi karena laki-laki itu rata-rata usianya pendek, makanya di panti jompo itu jarang bapak-bapak, kakek-kakek jarang, ibu-ibu semua. Makanya kalau ingin menikah lebih dari 1, nikahilah Jompo. itu kuncinya, ya kan? Coba gimana sih? Kebetulan saudara-saudara kita. Kekhawatiran kaum wanita tidak dapat jodoh. Jangan berlebihan, karena hasil risetnya begitu. Perlu disampaikan ke masyarakat lewat budaya yang menghibur.
nasionalisme juga harus terus digelirakan agar kesatuan dan persatuan terus terjaga. UPK di TikTok adalah salah satu sarana untuk pendidikan nasionalisme. Kaum milenial harus terus dipicu untuk berkarya yang sifatnya pemersatu. Medsos adalah sarana penting saat ini. Di konten sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keanehan-keanehan Indonesia di mata orang Cekoslovakia. Tapi kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya di samping kekurangan-kekurangan yang dijelaskan oleh Cekoslovakia itu, seperti jalan raya itu orang jalan kaki searah dengan mobil. Kalau di Eropa itu mobil berhadapan dengan orang pejalan kaki sehingga bisa terkontrol dan aman. Dan bel kendaraan tidak sering digunakan. Nah, contoh lain lagi membuang sampah sembarangan. Kemudian budaya tidak antri, ketika makan di warteg itu piringnya itu begitu habis selesai makan belum juga selesai dirapi-rapi udah diambil piringnya. Membakar sampah, tidak pernah nanam bunga-bungaan di halaman, tetapi halaman itu ditanami pisang, kemudian sayur-sayuran seperti kemangi, cabai, lombok, cabai rawit, kangkung, dan masih banyak lagi. Jadi yang dimakan ditanam. Sementara di Eropa tanaman-tanaman di halaman rumah itu berupa bunga-bungaan hanya untuk keindahan saja. Di samping itu di Indonesia itu di halaman rumah itu rata-rata dicor katanya. Kalau di Eropa itu justru inginnya hijau-hijau, katanya ditanami rumput yang luas begitu. Itu sebagai bahan gambaran tentang dari segi budaya, pelestarian budaya. Mungkin itu salah satu trik untuk mempopulerkan tempat wisata Parangtritis, karena Yogyakarta kan terkenal sebagai pusat wisata. Bukan cuma keraton saja, bahkan Gunung Kidul saja sekarang ini berdiri banyak hotel-hotel karena di situ ada gua Jepang. Banyak gua Jepang, bukan 1, 2, 3. Kenapa banyak gua Jepang di situ? Karena dulu itu penjajah Belanda, Portugis, termasuk Jepang itu sendiri datang itu melalui jalurnya itu jalur laut, karena waktu itu pesawat terbang dengan jalan raya, jalan tol kan belum ada. Waktu itu hanya satu-satunya yang bebas hambatan ya jalur laut itu. Wajar jika di Parangtritis ini, terutama di Gunung Kidulnya, kan kalau kita naik ke atas itu ke bawah itu kelihatan semua dari kejauhan itu kapal-kapal yang besar, kapal kecil saja terlihat, apalagi kapal-kapal besar. Itulah barangkali suasana yang tampak di belakang saya ini, suasana Lebaran di negeri Nyi Roro Kidul yang dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.